Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delphi Lestari. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai genre sastra prosa Melayu. Untuk informasi lebih lanjutnya, yuk simak video saya berikut ini. Prosa ialah tulisan yang memang berbeda dengan puisi dari segi keterbagaian irama yang lebih meluas dan keserupaan yang lebih rapat dengan pola-pola pertuturan harian. Kata prosa berasal dari bahasa Latin, yaitu prosa yang berarti terus terang. Prosa terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama prosa lama, dan yang kedua prosa baru. Prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan Barat. Sedangkan prosa baru ialah prosa yang dikarang dengan bebas tanpa ada aturan tertentu. Adapun jenis-jenis dari genre sastra prosa Melayu ini, yang pertama ada mitos, yang kedua legenda, yang ketiga cerita jenaka, yang keempat fabel, yang kelima parabel, dan yang terakhir cerita pelipur lara. Yang pertama ada mitos. Mitos atau mite berasal dari bahasa Yunani, yaitu mitos yang artinya dewa-dewa. Mitos adalah cerita tentang dewa-dewa, roh atau makhluk hidup yang berhubungan dengan animisme. Contoh dari mitos ini adalah mitos dari Sungai Siak. Yang kedua ada legenda. Legenda adalah cerita sejarah yang sifatnya mencari-cari dan dihubungkan dengan keanehan atau keajaiban alam. Nah, berikut ini aku tampilkan contoh dari legenda. Dahulu kala, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Nah, selanjutnya adalah sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian raja, pangeran, atau tokoh-tokoh tertentu. Tokoh-tokoh yang terdapat di dalam sage ini biasanya terdapat pada dongeng sejarah yang terjadi di suatu daerah. Di dalam sastra Indonesia, sage diartikan sebagai cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan juga keajaiban seseorang. Nah, selanjutnya ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang jenaka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jenaka sendiri diartikan sebagai membangkitkan tawa, lucu, kocak, dan juga menggelikan. Cerita jenaka ini lahir karena kecenderungan manusia yang berlebih-lebihan. Misalnya, untuk menceritakan kebodohan manusia, terciptalah tokoh yang bodoh sekali seperti Pak Pandir. Untuk menceritakan kemunjuran manusia, terciptalah tokoh yang munjur sekali seperti Pak Belalang. Selanjutnya fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan binatang yang hidup seperti manusia, berbuat dan berbicara seperti binatang. Fabel ini sangat terkenal di Indonesia. Di tiap-tiap daerahnya itu memiliki pelaku binatang yang berlainan. Contohnya saja di Jawa dan di Melayu, dipusatkan pada kancil, di Sunda pada kura-kura, dan di Toraja pada kera hantu. Nah, berikut ini aku tampilkan contoh dari fabel, yaitu kisah si kancil dan buaya. Macam mana kami nak tahu? Engkau tak tipu. Perintah Raja Sulaiman jangan sesekali dipertikaikan. Faham? Baiklah. Cepatlah berbaris. Senang aku nak kira. Betul juga tu. Buaya semua? Ya, bos. Beratus sekarang. Selanjutnya ada parabel. Parabel adalah cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran agama, moral, atau kebenaran umum dengan menggunakan perbandingan ataupun ibarat. Parabel ini biasanya berisi tentang perumpamaan-perumpamaan yang dijadikan sebagai suatu kisah yang singkat. Yang terakhir ada cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara adalah cerita yang bermaksud memberikan hiburan kepada orang yang sedang sedih, terutama kepada kaum remaja yang terkena asmara. Nah, itulah tadi penyampaian saya mengenai genre sastra prosa Melayu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.